Yang Bapak cintai, siswa baru tahun pelajaran 2020-2021, ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Maka dalam kesempatan kali ini, izin perkenalkan Bapak sebagai Kepala SMK Bina Warga Kota Bandung dengan nama Nendi Sugandi, dan insya Allah kita akan banyak kenal di kesempatan berikutnya. Kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan sekolah satuan pendidikan, dalam hal ini adalah SMK Bina Warga Kota Bandung, bagaimana mendidik anak supaya berkarakter, atau dalam bahasa kita pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini sudah sangat lama digaungkan oleh pemerintah, bagaimana pola pendidikan yang saat ini harus bertumbuh kepada pendidikan karakter. Karakter itu adalah tabiat, karakter itu adalah kebiasaan, dalam bahasa Islam, dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Karakter ini adalah sangat penting, menjadi pondasi bagi seluruh siswa. Kenapa? Karena anak yang pintar itu harus mempunyai karakter. Anak yang punya karakter, dia dimungkinkan akan mempunyai keilmuan, akan mempunyai kapasitas, kompetensi sesuai dengan harapan. Maka kalau saya boleh tarik benang merahnya, bahwa karakter itu adalah SMK Bina Warga menjadikan karakter yang soleh. Karakter yang soleh itu adalah karakter yang taat beragama, taat kepada Tuhannya, menjalankan seluruh aktivitas ritual ibadahnya. Dan ketika anak sudah berkarakter, maka disiplinan masuk, maka kerja keras masuk, maka belajar yang baik, dan lain sebagainya. Maka pendidikan karakter ini sangat penting, bahwa anak harus mempunyai karakter yang kuat, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, berinteraksi termasuk dengan orang tuanya dan juga masyarakatnya. Maka pendidikan karakter ini sangat penting, yang harus diajarkan kepada seluruh siswa, termasuk siswa baru di SMK Bina Warga Kota Bandung. Anakku sekalian yang Bapak cintai, pendidikan karakter ini adalah dari Al-Quran, bahwa Al-Quran mengajarkan bahwa dunia ini diwariskan bagi orang-orang yang soleh. Dunia ini diwariskan bagi orang-orang yang soleh. Catat, ini kesolehan. Kenapa? Karena kesolehan menjadi modal utama dalam kegiatan, dalam kita beraktivitas gitu. Kalau orang soleh pasti pintar, tapi kalau orang pintar belum tentu soleh. Maka jangan sampai nanti muncul orang yang akuntansi itu akuntan yang tidak soleh, perkantoran karyawan yang tidak soleh, orang yang multimedia yang tidak soleh. Maka saya berharap bahwa bangsa ini berharap dengan adanya pendidikan karakter, bahwa ketika siswa memilih jurusan itu sudah ada basic, sudah ada benteng dengan kesolehan. Maka nanti akan muncul akuntan yang soleh, karyawan di perkantoran, karyawan yang soleh, bisnis dari pemasaran, maka seorang marketing yang soleh, karyawan di hotel juga karyawan yang soleh, multimedia juga melahirkan adalah generasi yang soleh. Maka ketika semua sudah dilapisi dengan kesolehan, sudah dibentengi dengan kesolehan, maka nanti akan melahirkan generasi-generasi emas. Nah, karakter ini dibangun dengan kesolehan. Kalau sudah ada kesolehan karakter, kesolehan pribadi, kesolehan dalam bersikap, kesolehan dalam ibadah, maka itu semua akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Ketika siswa sudah berhasil, dia akan menjadi akuntan, perpajakan, karyawan, wirausahawan, wira swasta. Maka sudah dibentengi dengan karakter-karakter yang soleh. Maka tidak akan ada yang namanya karyawan yang korupsi, karyawan yang malas.
akuntan yang korup menjadi koruptor gitu. Nah, maka pendidikan karakter ini harus kita gaungkan. Pendidikan karakter ini harus kita pentingkan, bahkan harus lebih diutamakan di satuan pendidikan, terutama di SMK Bina Warga Kota Bandung. Maka seyogyanya pendidikan karakter ini adalah pendidikan bagaimana kita memupuk siswa supaya mempunyai etika, mempunyai attitude. Maka setiap hari anak disambut, sebelum COVID itu siswa disambut oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya, oleh wakase kesiswaannya, oleh para stafnya. Disambut itu karakter. Karakter supaya apa? Supaya kita saling bersilaturahim. Karakter menghargai orang lain. Karakter ketika pagi-pagi disambut dengan senyuman, disambut dengan suntangan, lalu berdoa, lalu dia mulai masuk kelas, belajar, dan disitulah ada keberkahan. Maka ujung daripada kesolehan adalah bagaimana semua aktivitas belajar, aktivitas mengajar itu didasari dengan kesolehan. Maka gurunya menjadi pribadi yang soleh. Maka nular kepada anaknya, siswanya menjadi siswa yang soleh. Nantinya output atau outcome-nya menjadi outcome yang soleh. Ada siswa akuntansi dibekali tentang ilmu akuntansi ini. Ada siswa pemasaran dibekali dengan ilmu pemasarannya. Maka semua dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Maka outcome-nya harus berkompeten. Siswa SMK harus mempunyai kompetensi sesuai dengan keahlian, sesuai dengan jurusan yang diminatinya masing-masing. Pendidikan karakter selain dari berakar dari Al-Quran, juga berakar dari budaya Sunda. Bahwa kita menggaungkan sili asa, sili asi, sili asuh. Sili asah ku pangabisa, sili asih ku pangarti, sili asuh ku pangaweruh. Juga kita menggaungkan bagaimana senyum, salam, sapa, santun. Itu adalah budaya orang Sunda yang saling menyayangi, saling membantu, saling mengasihi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Itu juga pendidikan karakter. Siswa harus diberikan attitude, tata krama, bagaimana bertemu dengan guru, bagaimana ngobrol dengan guru, berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan orang tua. Itu adalah pendidikan karakter. Selanjutnya juga dalam bahasa Sunda itu ada istilah sarunduk, saigul, sabobot, sapihanean. Artinya dalam pendidikan karakter itu harus satu rasa, harus satu harus satu kemauan untuk memajukan sekolah ini. Maka pendidikan karakter bagi siswa adalah bagaimana memunculkan sense of belonging, rasa memiliki. Maka sebelum belajar, rasanya wajib guru, siswa bersihkan kelas. Itu adalah pendidikan karakter. Nyalakan sampah, dikumpulkan, disimpan di tempatnya. Itu kan pendidikan karakter yang secara tidak langsung ditanamkan oleh SMK Bina Warga supaya apa? Supaya nanti terbiasa di rumahnya, di masyarakatnya. Di rumahnya nanti akan terbiasa membantu orang tuanya. Membantu mamahnya, mah nyapu tos we ku aa, mah ngepel tos we ku teteh. Itu kan pendidikan karakter secara tidak langsung. Ketika di masyarakat juga dia berjalan radius 5 meter tidak boleh ada sampah. Artinya apa? Ketika di jalan menemukan sampah, dipungutnya lalu dimasukkan ke tempat sampah. Itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini dimulai di hal yang terkecil. Maka rumusnya mulai dari hal-hal terkecil. Yang kedua, mulai saat ini. Anakku sekalian, khususnya kelas 10 yang baru masuk di SMK Bina Warga tahun pelajaran 2020-2021, kesimpulannya bahwa pendidikan karakter itu harus kita bangun semenjak dini. Nah, sekarang kalian adalah generasi muda, masa transisi, masa peralihan dari SMP menuju SMK. Maka SMK Bina Warga membentuk pendidikan karakter ini adalah sangat penting. Bangun pagi, membantu orang tua, jangan lupa sholat, berangkat ke sekolah pagi-pagi, jangan pernah telat, lalu belajar ketika sudah sampai di sekolah dengan gigih, mengerjakan tugas dengan bagus, lalu pulang ke sekolah. Itulah sebagai rangkaian dari kehidupan karakter. Maka pendidikan karakter ini bukan saja di sekolah, tapi harus diterapkan di rumah.
diterapkan di masyarakat. Sehingga apa? Nanti akan muncul siswa yang berkarakter, rumah tangga yang berkarakter, nanti akan muncul bangsa yang berkarakter. Pendidikan karakter harus diajarkan dari mulai saat ini, dan juga kita mulai dari diri sendiri dan mulai dengan hal yang terkecil. Insya Allah pendidikan karakter ini akan membekali seluruh siswa untuk ke depannya di masa setelah lulus dari SMK, bekerja, dan mudah-mudahan akan mendapatkan apa yang dicita-citakan sesuai dengan harapan para siswa dan tentunya orang tua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bersekolah walaupun dalam masalah pandemi, belajar di rumah, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap bekerja, dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.